Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman jpnn.com, yaitu tentang masalah serius seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 mirip, honorer langsung lega. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Untuk diketahui Bapak Ibu, seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 menghadapi masalah serius yang hampir sama, yakni sebagian honorer mengalami hambatan saat pendaftaran. Nah, untuk seleksi pada tahap 1 cukup banyak honorer database BKN dinyatakan TMS karena masalah surat keterangan pengalaman kerja. Merespon masalah tersebut, Bapak Ibu, BKN sudah menyampaikan kabar gembira yang bisa membuat honorer database BKN langsung lega. Honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 masih punya kesempatan untuk ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Bapak Suharmen mengatakan honorer database yang gagal atau TMS pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1 bisa ikut tahap 2. Honorer yang TMS bisa ikut pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Jadi tidak dikhususkan untuk honorer non-database saja, kata Deputi Suharmen kepada JPNN pada Sabtu 14 Desember. Nah, Bapak Ibu, mekanisme honorer database yang TMS agar bisa mendaftar pada tahap 2 yakni instansi harus mendata honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada pendaftaran P3K 2024 tahap 1. Jadi Bapak Ibu bukan honorernya yang mendaftar tetapi instansi masing-masing yang melaporkan. Nah, BKN nanti yang akan menampilkan nama-nama peserta TMS itu agar bisa ikut seleksi. Ini adalah kata Bapak Suharmen. Kemudian Bapak Suharmen menambahkan tujuan kebijakan tersebut ialah agar 1,7 juta honorer database BKN dapat terakomodasi semuanya dalam seleksi P3K 2024. Nah, jadi Bapak Ibu yang nantinya honorer yang mendapatkan formasi maka akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun Bapak Ibu bagi honorer yang tidak kebagian formasi dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Suharmen juga mengatakan bahwa honorer yang diangkat P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus mengikuti seleksi P3K dahulu. Kalau tidak ikut seleksi, ya tidak bisa diangkat ASN. Nah, Bapak Ibu yang berikut ini adalah masalah seleksi P3K 2024 tahap 2. Pada seleksi P3K 2024 tahap 2, banyak guru honorer yang sebenarnya sudah mengabdi lebih dari 2 tahun di sekolah negeri. Malah tercatat kurang dari itu, sehingga mereka pun gagal mendaftar. Padahal Bapak Ibu, syarat pendaftaran P3K 2024 tahap 2 ialah harus mengabdi 2 tahun berturut-turut. Kemendikdasmen gerak cepat dengan melayangkan surat edaran kepada para kepala daerah karena tidak ingin ada guru honorer yang dirugikan dengan masalah masa kerja ini.
Kemudian Bapak Ibu dalam surat nomor 5591-B.GT.01.02/2024 tertanggal 14 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen GTK Kemendikdasmen yaitu Nunuk Suryani, ditegaskan 5 poin penting yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama yaitu guru non-ASN yang dapat melamar pada periode 2 dengan rentang waktu pendaftaran yaitu tanggal 17 November sampai 31 Desember 2024 adalah yang terdata aktif mengajar pada Dapodik sebagai guru di sekolah negeri pada instansi daerah yang sama, paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Perhitungan masa kerja dihitung berdasarkan riwayat keaktifan yang tercatat pada Dapodik, kata Dirjen Nunuk pada Senin 16 Desember. Kemudian poin yang kedua, terdapat ketidaksesuaian data riwayat masa kerja di Dapodik dengan kondisi sebenarnya. Nah, yang diantaranya disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, karena kesalahan dalam pemutakhiran Dapodik. Kemudian yang kedua, keterlambatan pemutakhiran Dapodik yang tidak sesuai dengan SK penugasan. Misalnya, bagi guru yang mengalami perpindahan antar sekolah dalam satu instansi daerah, menyebabkan masa kerja kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Kemudian penyebab selanjutnya yaitu perpindahan antar instansi daerah, sehingga masa kerja pada instansi daerah saat ini kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah peralihan status menjadi guru, sehingga masa kerja sebagai guru kurang dari 2 tahun atau 4 semester berturut-turut, menyebabkan terdapat guru non-ASN tidak dapat melakukan pendaftaran seleksi ASN P3K Guru pada periode 2 tahun 2024. Kemudian poin yang ketiga, apabila guru non-ASN seperti dimaksud pada angka 2 tersebut sebenarnya memenuhi ketentuan masa kerja, maka pemerintah daerah dapat mengajukan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi ASN P3K untuk jabatan fungsi guru periode 2 tahun 2024 melalui aplikasi Ruang Talenta Guru yang dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah. Selanjutnya, keseluruhan proses pada aplikasi RTG diakses melalui akun Dapodik Kepegawaian Dinas Pendidikan atau akun e-formasi BKPSDM dengan petunjuk penggunaan aplikasi sebagaimana terlampir. Selanjutnya, pemerintah daerah agar menyampaikan kepada guru non-ASN yang memenuhi masa kerja untuk segera melakukan pendaftaran. Kemudian poin yang terakhir, batas waktu pengajuan melalui aplikasi RTG paling lambat sampai dengan tanggal 27 Desember 2024. Prof. Nunuk mengatakan bahwa kami berharap dukungan pemerintah daerah melalui kerjasama dan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk kelancaran proses pendaftaran dimaksud. Dikatakan Bapak Ibu untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi tim layanan bantuan P3K Sekretariat Ditjen GTK yang telah ditunjuk. Nah Bapak Ibu, demikian tadi kabar gembira yang telah disampaikan. Semoga bagi Bapak Ibu yang tadinya statusnya TMS dapat terakomodir sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti tes seleksi di tahap 2. Demikian Bapak Ibu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.